Apakah dengan 490 juta Neta bisa menyaingi pasar medium SUV elektrik saat ini? Kita buktikan saja. Halo Mom, balik lagi bersama gue Gi di Gaya Otomotif. Hari ini, pagi ini gue lagi ada di Neta Kelapa Gading. Hari ini juga Neta mengadakan Neta Media Test Drive Neta X, SUV terbaru dari Neta, seminggu sebelum diluncurkan, ya kan? Mau tahu vlognya seperti apa? Jangan lupa subscribe dan follow Instagram kita di Gaya Otomotif dan portal kita di gayaoto.com. Sebelumnya, bumper dulu. Oke, first time nih naik Neta X ya. Masuknya tuh bener-bener terasa premium. Dan joknya ini, aduh, ini comfy banget ya. Dia modelnya pocong ini, premium tapi ya. Rasa kulitnya tuh, napa leathernya nyaman banget. Terus positioningnya, ini gue juga baru tahu ya, ternyata dia tuh punya memory seat. Biasanya kan memory seat ada di dua tombol lah, di sebelah samping pengaturannya. Ini nggak ada. Jadi memory seatnya itu ada di dalam entertainment system. Jadi semua bener-bener dikumpulin. Ini nggak ada tombol, sengaja banget mereka. Jadi bener-bener tombolless ya istilahnya. Jadi kita mau nyetel memory seatnya tuh ada di entertainment system gitu. Nah, rasanya tuh pertama kali ngendarain tuh langsung kerasa premiumnya. Apalagi setirnya nih, ini setirnya nggak gendut ya, ini ternyata tipis tapi bikin nyaman. Biasanya kan di dalam bagian luar setir itu gendut-gendut, ini aduh gimana jelasinnya ya. Jadi ada beberapa spot yang memang tebel, beberapa spot yang tipis, tapi tuh ternyata bikin kita nyaman gitu. Dan visibilitasnya tuh terasa banget SUV-nya. Apalagi kalau misalnya joknya ini gua tinggiin lagi, itu kerasa banget kayak commanding gitu. Kayak gue tinggi nih gitu, kayak gagah gitulah ya. Ini cowok-cowok juga pasti suka nih. Dan buat cewek-cewek juga, kalau misalnya nyetir gitu masih kelihatan tuh cupnya. Biasanya kan cewek begini ya. Tuh, ini masih kelihatan cupnya. Entertainment systemnya tuh cukup membantu. Dia tuh bener-bener salah satu terbaik yang pernah gua sentuh ya. Dia tuh bukan lincah apa, sensitifnya tuh enak. Bener-bener nyaman gitu loh, geser-gesernya. Apa namanya, mereka naruh tombol-tombol juga. Shortcutnya tuh di depan yang kita perlukan ya, seperti AC, telepon, kamera 360. Terus nyetel AC, suhu AC-nya tuh udah ada di shortcutnya, jadi kita nggak perlu nyari AC kayak misalnya mobil-mobil yang susah tuh pernah gue temuin ya. Jadi susah mau ngatur AC aja ribet gitu. Ini enggak. Terus apa ya? Ininya nih, MID-nya kalau kena matahari itu dia rada apa ya? Nggak kelihatan karena matahari dari atas, apalagi siang seperti ini nih, jam 12.26 ini tengah bolong ya. Itu kita nggak terlalu kelihatan nih, nggak tahu kalau malam ya. Kebetulan kita cuman bisa nyetir sampai jam 5 sore hari ini, jadi nggak tahu nih keadaan malam seperti apa. Gua rasa sih lebih jelas daripada siang nih tuh, tapi rasa nyetirnya tuh bener-bener SUV nih, bukan crossover ya, SUV. Aduh, ada kabel lagi dari tadi di sini. Maaf tadi kehalangan kabel ya kan. Kita mau ke arah PIK, ngumpul di sana bersama teman-teman media yang lain ya. Habis itu juga kita akan nyetir lagi. Nanti gua akan ada di posisi penumpang, nyobain seperti apa. Oke. Kalau dari akselerasi gas nggak jauh beda sama mobil listrik yang lain ya. Dan remnya tuh lembut. Nah, untuk posisi normal gini cukup sebenarnya ya. Dia tuh apa ya, friendly. Jadi nggak seperti Neta V2. Neta V2 tuh remnya tuh kayak greget ngelawan gitu. Tapi ini enggak nih. Ini remnya bener-bener seperti mobil-mobil bensin ya. Oke, sekarang kita 2,2 kilo lagi sampai peak ya. Jadi banyak yang gue temuin hal baru di mobil ini. Semuanya oke lah, enak lah. Punya karakter sendiri dia. Dia nggak mencoba untuk menjadi mobil yang memang diperuntukkan buat kenceng juga enak. Dia memang lebih ke fungsi, lebih ke kenyamanan berkendara. Dan untuk safety-nya juga wow, luar biasa Neta ya. Dia mirip seperti Neta V2, cuman banyak lebihannya juga. Contohnya seperti satu
kalau kita sen kiri, misalnya kita mau belok, dia langsung kamera 360-nya tuh langsung nyala. Keren. Dan dia resolusinya ini memang salah satu yang terbaik di kelasnya. Wah, enak sih, bantingannya yang enak. Bantingannya lembut tapi nyaman gitu. Dari tadi tuh gue puji-puji dia tuh. Dan visibilitasnya untuk sebuah SUV itu nyaman, kecuali satu nih. Yang di Netav itu tuh gue temuin, misalnya kita lihat spion ke belakang, itu tuh rada sempit ya visibilitasnya, karena dia tuh landai di belakangnya tuh atapnya. Dan ternyata sama juga yang gue temuin di tuh. Nyaman kan? Nyaman. Padahal itu keras loh. Bantingannya tuh nyaman. Dan di sini juga ternyata sama ya. Atapnya landai belakangnya, jadi kita lihat itu nggak begitu jelas, tapi cukup. Tuh. Jadi satu mobil tuh atap sama bano yang kelihatan tuh. Apalagi kalau dia mendekat tuh. Tapi cukup lah. Untuk bantingan sih bener-bener nyaman. Tadi gue tes, sengaja gue gas yang gede-gede kayak gini nih. Tuh, asik. Jadi dia tuh empuk. Kita sudah 38 kilo jalan, ini full charge ya. Sekarang sudah di 402. Waktu di Netav 2 itu gue coba, dia kan klaimnya tuh 400 kiloan. Sedangkan pas gue ngecas dari 95%, itu ternyata gue dapatnya tuh hanya 325 kilo. Nggak seperti yang dibilang, tapi ada juga yang dapat lebih. Jadi tergantung cara kita menyetirnya. Bahkan di 20% tuh biasanya AC tuh kayak kurang dingin gitu, karena dia mencoba untuk menghemat baterai. Feel-nya luar biasa enak. Ini bener-bener mirip banget sama Netav itu ya, kalau udah pernah nyetir. Bahkan dari peletakan kaki, rest foot kaki kiri itu sama banget. Dia tuh kayak landai banget, tapi itu bikin kaki kita istirahat gitu. Bener sama-sama nih sama Netav itu. Wah, ini sih kalau harga 490 sih untuk sebuah medium SUV sih, wow, ini menjadi kompetitor yang memang bikin brand lain juga ngerasa disaingin gitu. Apalagi mobil bensin Jepang gitu, karena semua fiturnya, safety-nya, apalagi desainnya nggak kalah keren gitu. Untuk mobil listrik, bagi yang baru pakai mobil listrik ya, memang pasti belum terbiasa untuk kayak mengkalkulasi jalan kita dari misalnya kemana dan mau kemana, itu pasti kita pikirkan. Nggak seperti mobil bensin yang nanti aja kita pikirin, yang bisa tiba-tiba jalan. Kalau mobil listrik nggak bisa, dia harus dari rumah full charge dulu. Kita mau kemana kita pikirin nanti ngecasnya di mana, mau ngapain, berapa lama, berapa kilo. Nah itu memang agak ribet, tapi nanti kesananya pasti terbiasa. Karena apa? Karena pajaknya murah dan bebas ganjil genap. Pajaknya itu 100.000. Let's say misalnya Anda punya depan lah tuh expander ya. Expander pajak berapa? 4 jutaan ya. 4 jutaan, 4,5 juta misalnya. Itu sama aja 45 tahun mobil listrik coba. Karena kita kan memilih mobil yang memang sekarang tuh karena murahnya, karena mobil itu adalah sesuatu yang memang kesananya tuh asetnya tuh nilainya turun gitu, dan lebih ke fungsi ya. Dan ini Neta mengeluarkan Neta X ini, sebuah medium SUV yang memang kompetitornya baru apa? Baru Atto 3, ya kan? Atto 3. Omoda Atto 3 dan ini gitu loh. Misalnya nanti mungkin mau ngeluarin gitu. Oke, jadi sekarang gua lagi ada di posisi penumpang sambil mobil jalan ya. Jangan lupa seat belt juga. Ini seat beltnya cukup nyaman ya, biarpun di belakangnya itu nggak bisa dinaik turunin seperti di depan. Tapi pertama gua realize tuh, itu visibilitasnya. Pertama gue lihat dari mobil itu kenyamanan, begitu duduk langsung visibilitas nyaman. Biarpun jok depan itu modelnya model pocong seperti ini ya, tapi enak, nyaman, dan terasa premiumnya langsung. Karena ini posisi gue nyetir tadi, dan ini jaraknya bisa lebih dari 10 jari loh. Jadi kalau misalnya kita berpergian jauh, touring gitu, keluarga, di belakang tuh posisi nyaman. Apalagi sudah ada armrestnya, biarpun chargernya ada di depan ya, itu udah
nggak jadi masalah. Yang penting ada USB-C dan USB-A, dan AC bisa dibagi dua. Dan yang paling penting juga panoramic sunroofnya ini gue buka, jadi dia nembus ya, biarpun sudah pakai kaca film, dia nggak terlalu terang, nggak terlalu gelap, dan terkesan lebih cabinnya tuh lebih terang, lebih lega gitu kesannya. Bahkan biarpun ya di atasnya ini atapnya itu hitam, itu lebih terasa premiumnya. Oke, jadi sekarang gue ada di posisi di depan penumpang ya, di depan penumpang bagian depan ya kan. Nah, ini nyaman banget nih. Jadi kursinya karena ini elektrik bisa gue mainin. Kerendahannya, ketinggiannya, depan, belakang. Tapi dia belum ada lumbar support ya. Nah, emang paling nyaman tuh di depan. Dia tuh kursi bisa jauh banget ya. Tuh, ini gue jauhin nih. Bisa jauh banget. Tuh. Jadi badan gue sama pilar B-nya. Aku majuin lagi. Seneng banget ngerasain posisi jok bagian penumpang depan tuh ada elektriknya, pengaturannya. So far sih sama ya, sama posisi nyetir semuanya sama. Cuman anehnya di bagian ngecasnya itu dikasih di bagian penumpang. Mungkin karena di Cinanya itu setirnya kiri, jadi dia bagian ngecasnya ada di sebelah kiri bukan di sebelah kanan. Tapi nggak ada masalah juga. So far gue belum nemuin CarPlay-nya nih, Apple CarPlay-nya sama Android Auto. Ini gue cari-cari belum ada. Mungkin nanti versi yang dijual di pasaran tuh sudah ada Android Auto dan Apple CarPlay. Karena apa? Di Netavi itu ada. Jadi nggak mungkin kalau di sini tuh nggak ada gitu. Kalau di posisi gue ini, gue lebih seneng yang memang agak ke belakang dikit. Jadi kaki itu bisa ke depan banget, santai istirahat. Ini tuh nyaman, enak, visibilitasnya juga enak, ngeliat kiri kanan enak, dan di sini tuh nggak terlalu ke atas banget ya. Jadi kita masih bisa lihat luar tuh dengan jelas gitu. Karena semuanya yang kita lihat ini hitam. Oh ya, untuk interior tuh ada dua pilihan ya, hitam dan red burgundy campuran gold rose gitu deh. Gue kasih nih gambarnya sebelah sini. Kalau gue pribadi sih lebih suka yang hitam, lebih cowok, maco, sleek and simple, tapi elegan. Dicampur sama silver brush gini nih, jadi lebih makin terkesan mahal. Apakah dengan 490 juta Neta bisa menyaingi pasar medium SUV elektrik saat ini? Kita buktikan saja. Karena ini udah panoramic sunroof, jadi ke bagian depan tuh terasa nih cahaya dari matahari ya, biarpun udah pakai kaca film. Tuh, terkesan wow. Karena ini udah matahari sore nih, bagi yang suka ngonten gitu-gitu ya, ibu-ibu arisan, cewek-cewek, Gen Z nih suka banget nih, ini ngebantu banget ya. Karena orang Indonesia suka sekali dengan sunroof, apalagi yang panoramik karena dia sampai ke belakang ya. Padahal cuaca Indonesia itu tropis. Kalau orang bule nggak terlalu gimana banget sama sunroof, tapi ya jujur lucu lah, apalagi kalau hujan-hujan gitu kan, kita bisa lihat rintik-rintik hujan, kasih lagu, kasih sound yang gimana banget gitu. Lumayan buat konten, karena sekarang semua tentang konten, iya gak? Oh ya, untuk audio kita langsung tes aja suaranya seperti apa. Lagu apa ya? Oh, bassnya kerasa ya. Untuk suara kerasa premium, padahal nggak ada brandnya. Biasanya kan ada third party ya, apapun itu, misalnya Fender atau Honda sempat pakai Fender kan tuh di CR-V, Bang & Olufsen, atau apa namanya satu lagi tuh yang sering dipakai tuh, Bose ya kan. Ini nggak ada brandnya, tapi terasa premium sekali bassnya, kayak ada stagingnya gitu. Padahal mungkin ada equalizer internal lah, equalizer gitu-gitunya buat misah suara ya kan. Ya itulah, komen di bawah ya kan. Tapi intinya suaranya enak banget. Tadi sempat belum disetel, kok suaranya kayak flat gitu, kayak bahkan kok lebih jelek dari Netavi. Ternyata pas gua pencet tadi nyoba settingan rock, suaranya jadi kenceng, enak banget, suaranya mantap.